Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, setelah terbongkar kelakuan dari ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Pak Fahru Razi dengan sendirinya tadi malam ketika debat dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani masalah polemik nasab di channel Pada Suka TV, yang layak dan pantas untuk diberhentikan dan dipecat dari pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah Pak Fahru Razi sendiri. Kenapa? Karena banyak banyak ulah dan banyak sikap dari Pak Fahru Razi yang tidak mencerminkan sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf, tidak mencerminkan ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau saya amati mulai awal sampai closing statement dari kedua belah pihak, ya banyak sekali sikap dari Pak Fahru Razi ini tidak mencerminkan ulama Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah yang pertama, bahwa pandangan saya ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahkan ketika ada kiai bertemu dengan kiai yang lain, yang satunya manggil Gus, yang satunya yang dipanggil Gus ini manggil kiai gitu loh. Yang satunya manggil kiai, yang satunya manggil Kiai Haji. Jadi dihormati, lebih dihormati lagi. Tapi sejak awal saya tidak menemukan itu pada diri lisan dari Pak Fahru Razi ketika manggil Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan sebutan Pak saja. Ya nggak masalah sih ya Pak Imad ya. Ini menurut saya tidak mencerminkan karakter ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ya kita tahu bahwa walaupun Pak Fahru Razi ini tidak setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ya tidak selayaknya lah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dipanggil Pak di depan publik. Ya, di depan publik itu menunjukkan bahwa betapa ketidaksukaannya Pak Fahru Razi terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal kita tahu ya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah seorang alim, seorang ulama yang memiliki kapasitas keilmuan pesantren yang luar biasa dari berbagai aspek bidang. Mulai dari bidang nahwu, shorof, dan itu ditunjukkan dengan salah satu karangan beliau yang menyinggung masalah nahwu dan shorof. Beliau juga ahli tafsir, ya, dan itu ditunjukkan dengan sebuah karangan kitab. Beliau ahli balaghah dan itu ditunjukkan dengan sebuah karangan kitab usul fikih, mustalihul hadis, ya, itu balaghah, dan itu ditunjukkan dengan karangan kitab, tidak hanya sekedar omongan. Jadi menurut saya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini adalah layak dihormati, layak dimuliakan, dan termasuk menghormati, memuliakan adalah menyebut dengan sebutan kiai lah, jangan Pak. Ya kita tidak menghormati orangnya misalkan, kalau ke orangnya misalkan, ya nggak apa-apa, tapi kita hormati ilmunya dulu. Ya, karena kata Nabi jelas akrimul ulama, ya, wa innal ulama warasatul anbiya. Muliakan ulama karena ulama itu pewaris para nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ini, siapa yang memuliakan ulama maka sejatinya dia memuliakanku. Kalau dia memuliakanku maka dia sejatinya memuliakan Allah, dan dia kalau sejatinya dia memuliakan Allah maka dia berhak untuk masuk surga, kan begitu. Kalau menghina ulama ya berarti sama saja menghina Nabi, sama saja menghina Allah, sama saja menghina
surganya Allah kan begitu. Ya. Itu ya. Jadi itu sikap dan karakter dari Pak Fakhrul Razi yang tidak sesuai dengan ulama-ulama terdahulu. Yang kedua, ya, setelah saya mendengarkan jawaban dari atau ungkapan-ungkapan dari Pak Fakhrul Razi bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak boleh membahas masalah polemik nasab di RMI-NU karena itu RMI-NU. Nah, ini juga salah fatal menurut saya. Ini sama saja merusak kreativitas, kecerdasan kader-kader Nahdlatul Ulama yang memiliki kualitas dan kapasitas menulis, gitu loh. Karena masalah polemik nasab ini ya kalau ditaruh di RMI-NU ya lebih bagus biar masyarakat awam ini tahu, ya, masyarakat awam ini tahu bahwa sebenarnya ya para habaib itu bukan keturunan Nabi. Itu harus tahu biar warga Nahdliyin sendiri itu tidak diperbudak. Mohon maaf kalau Pak Fakhrul Razi tidak suka bahasa diperbudak, ya diperalat lah, ya diperalat. Dan itu banyak makam-makam yang dipalsukan oleh mereka, sejarah-sejarah Wali Songo yang dikaburkan oleh mereka, ya itu, ya. Dan Jatman yang sejarahnya dikaburkan oleh mereka, ya. Dan mereka sebenarnya merasa benar sendiri habaib itu. Dan ini harus dipublikasikan di channel-channelnya NU, ya, termasuk di media-media online NU seperti RMI-NU. Sehingga kalau Pak Fakhrul Razi ini melarang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ini sama saja memutus ya kreativitas generasi-generasi Nahdlatul Ulama yang suka menulis dan suka mengkritisi itu. Yang ketiga, bahwa dengan gestur cengengesan itu, kalau cengengesan itu sikapnya anak kecil. Jadi ketika dimintai pertanggungjawaban malah cengengesan, ini sikapnya anak kecil, bukan sikap ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf ya, ini anak kecil. Dan itu biasanya adalah kerdil, anak kecil yang kerdil, yang penakut. Untuk menutupi ketakutannya dia cengengesan. Untuk menutupi ketidakbisaan jawab masalah pertanyaan itu cengengesan. Itu biasanya anak kecil, tidak dilakukan oleh ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Makanya kecengengesannya Pak Fakhrul Razi tadi malam itu menunjukkan bahwa dia tidak pantas sama sekali menyandang ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mohon maaf ya, eman-eman label PBNU ini eman-eman gitu loh, eman-eman gitu loh, ya, eman-eman, yaitu. Kemudian yang keempat, ya, menunjukkan bahwa tidak ada kebijaksanaan dari seorang ketua Rabithah Alawiyah. Kenapa dipublikasikan semacam itu ketika mengajak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdialog, ya, apalagi dengan nada yang cengengesan semacam itu, ya. Tinggal gampang, insya Allah Pak Fakhrul Razi juga punya kontaknya Kiai Haji Imaduddin Usman, dipanggil ke di PBNU, diajak diskusi. Kan selama ini nggak ada lah, dan nggak ada, ya, nggak ada. Itu bukan sikap yang bijaksana sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama yang dulu-dulu gitu loh. Kemudian berapa ini saya bilang berapa? Kelima. Yang kelima, ya. Tadi malam pas ketika
Pak Fakhrul Razi mengatakan bahwa masalah kitab abad ke-9, abad ke-8, abad ke-7, abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4 ini diajak diskusi kok malah kapan-kapan. Padahal kemarin atau tadi malam itu adalah momen yang pas untuk menjawab pertanyaan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, dijawab singkat kayak 5 menit cukup kok. Di dalam kitab abad ini kan begitu cukup, tidak bertele-tele gitu loh. Itu menunjukkan bahwa ketidakmampuan dari Pak Fakhrul Razi. Padahal ulama-ulama dulu itu alim-alim yang ada di jajaran pengurus besar Nahdlatul Ulama, bukan begitu ya. Kemudian yang terakhir yang saya sangat sayangkan dan mencoreng marwah dan martabat Nahdlatul Ulama adalah Pak Fakhrul Razi ini membocorkan keputusan rahasia yang sifatnya rahasia, kata Pak Fakhrul Razi itu di depan publik, yakni masalah pemecatan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, apalagi itu belum disahkan. Lah, berita atau informasi yang sangat krusial yang masih dirahasiakan kok dipublikasikan. Ini namanya bukan amanah. Bagaimana ketika kedudukan ketua atau posisi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama ini diserahkan kepada Pak Fakhrul Razi, bagaimana nasib NU ke depan? Bagaimana nasib PBNU ke depan? Rahasia kecil saja tidak bisa menutupi, apalagi yang besar. Ini akan menghancurkan, menghantam Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.